Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan bahasan mengenai budak angon atau satrio piningit, yaitu tentang 3 golongan yang paling mengetahui secara zahir dan secara batin perihal budak angon atau satrio piningit. Yang saya maksud sebagai mengetahui secara zahir artinya mengetahui dengan benar-benar tentang di mana keberadaan beliau budak angon atau satrio piningit, baik sebelum beliau dilahirkan sehingga saat ini dan sehingga nanti ketika beliau akan muncul. Juga mengetahui tentang sosok beliau yang sesungguhnya secara lahir, artinya mengetahui wajahnya, mengetahui badannya, dan mengetahui hampir seluruh gerak-geriknya di waktu-waktu tertentu, sebab golongan ini merupakan golongan yang memang ditugaskan untuk mencari, mengawal, dan juga menjaga sosok budak angon atau satrio piningit ini, dan beliau-beliau adalah dari golongan manusia biasa. Mengetahui secara batin yang dimaksud yaitu mengetahui tentang watak beliau, perjuangan beliau, seluruh cita-cita dan angan-angan beliau, serta tugas-tugas yang diembankan kepada beliau. Dan 3 golongan yang dimaksud yaitu seperti yang secara tidak langsung disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, beliau-beliau itu merupakan golongan yang berasal dari 4 golongan yang ikut bersama beliau Prabu Siliwangi manakala beliau-beliau mundur dari kejaran orang-orang yang mengejar dan menginginkan untuk melakukan sesuatu kepadanya, yaitu 4 golongan yang ke arah timur, golongan yang diperintahkan untuk memisahkan diri ke arah barat, golongan yang diperintahkan untuk memisahkan diri ke arah utara, dan golongan yang diperintahkan untuk mengikuti beliau. Dan perintah tersebut bukan perintah sebagai seorang raja, artinya perintah yang harus diikuti, sebab itu merupakan hanya saran atau anjuran agar mereka-mereka yang ikut bersama beliau Prabu Siliwangi manakala mundur itu memilih jalannya masing-masing. Dari keempat golongan tersebut yang memisahkan diri ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, dan ke arah selatan adalah 3 golongan yang memisahkan diri ke arah barat, yang kedua adalah golongan yang memisahkan diri ke arah utara, dan yang ketiga adalah golongan yang memisahkan diri ke arah selatan. Mengenai siapakah golongan-golongan tersebut, pada hakikatnya telah saya sampaikan di konten yang lalu-lalu. Silahkan sahabat bagi yang belum mengetahuinya atau bagi yang lupa dengan informasi yang saya sampaikan mengenai itu, untuk melihat dan mencari konten yang saya maksud
Dan agar lebih mudah dalam pencariannya, seluruh bahasan mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit sudah saya kumpulkan dalam satu folder, dalam satu berkas yang bisa sahabat cari di playlist atau daftar putar yang ada di channel ini. Mengapa 3 golongan tersebut yang paling mengetahui, bahkan tidak hanya secara zohir tetapi juga secara batin mengenai keberadaan dan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit? Karena alhamdulillah dari antara sahabat sekalian paling tidak sudah ada yang terbuka pengetahuannya, terbuka penerimaannya mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Meskipun di konten-konten yang lalu-lalu secara tidak langsung saya juga sudah menyampaikan tentang silsilah dari golongan manakah atau dari keturunan siapakah beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini berasal, yaitu bahwasanya beliau adalah keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Sudah ada di antara sahabat yang menyadari hal itu, entah itu hanya sebagai candaan atau memang sebuah pengetahuan yang hakiki, artinya sahabat menyadari secara petunjuk tentang kesejatian beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Memang beliau Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai keturunan langsung dan keturunan asli dari beliau Prabu Siliwangi yang merupakan sosok yang berasal dari golongan yang kesebelah utara, diketahui keberadaannya oleh ketiga golongan tadi dikarenakan memang ketiganya memiliki rahasia-rahasia tertentu dan tidak akan bisa diketahui oleh selain dari ketiga golongan tadi. Untuk orang-orang yang merasa mengetahui, terutamanya adalah masyarakat kita, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, karena sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini memang diburu tidak hanya oleh orang-orang di Pulau Jawa dan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Ada golongan yang mungkin mengklaim mengetahui tentang sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini apabila berasal dari wilayah di luar Jawa Barat, artinya di luar perbatasan Cirebon dengan wilayah sebelah timurnya Cirebon, maka itu adalah sesuatu yang sangat mustahil dan sangat tidak mungkin. Apabila pun ada manusia yang mengetahui dari wilayah yang saya maksud tersebut, yaitu di luar wilayah Jawa Barat, satu-satunya orang atau mungkin dua-duanya orang yang mengetahuinya adalah yang pertama beliau Prabu Jayabaya, dan yang kedua beliau Sunan Gunung Jati atau Raden Syahid. Beliau Prabu Jayabaya mengetahui karena memang ada sesuatu yang dititipkan oleh para leluhur kita di masa lalu, dan beliau Sunan Kalijaga mengetahui juga karena ada hal yang sama. Dan sosok beliau Sunan Kalijaga dikarenakan memiliki peranan yang sangat penting untuk menyadarkan dan untuk memberitahukan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit tentang tugas-tugasnya dan juga tentang hakikat sesuatu yang disembunyikan, merupakan sosok yang paling dibenci dan sangat dibenci oleh golongan yang memang membencinya. Apabila sahabat mengetahui sejarah, insya Allah akan sangat tahu persis siapa yang membenci sosok Sunan Kalijaga ini. Dan alasan kebencian itu tentu tidak
jauh hubungannya karena keterkaitan pengetahuan, ridho, dan rahasia-rahasia yang dipegang oleh beliau Sunan Kalijaga mengenai sosok Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sang calon Ratu Adil dan sebagai manusia yang paling dicari di planet bumi ini. Apabila sosok Budak Angon atau Satrio Piningit diketahui oleh orang-orang selain dari 3 golongan dan dari 2 orang tersebut tadi, sudah pasti beliau Budak Angon atau Satrio Piningit saat ini telah dijadikan tumbal dikarenakan alasan dari terjadinya perang-perang dunia, terutama adalah Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, serta kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, itu tujuannya adalah untuk mencari dan menumbalkan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Insya Allah mengenai kabar ini akan saya jelaskan di konten-konten yang lainnya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.